Ini orang nih makhluk bentar lagi udah habis jabatannya, ya. Ini makhluk udah habis jabatannya bentar lagi. Jadi mendingan banyak-banyak tobat, banyak-banyak zikir. Karena keimanan kita ini, ya kan, itu terus dibawa sampai mati, walaupun dalam keadaan hidup. Dan yang paling penting itu jarak kita ke akhirat itu, jarak kita ke akhirat, entah itu mau ke surga atau ke jahanam, ya kan, itu setipis kematian. Nah, sangat tipis, sangat dekat, kematian itu sangat dekat. Mendingan ya orang di akhir penghujung jabatannya tobat nasuha, tobat, minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia, minta maaf saya pernah ngutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini Sabtu 14 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Coba kalau nggak mau berjuang, nggak mau berubah, otak mana otak? Apa kabar otak? Kalau nggak punya otak sih punya, cuman nggak bisa mikir. Ya apa bedanya sama binatang? Binatang juga begitu kan, punya otak tapi nggak bisa mikir. Coba apa kabar? Ngeri. Ini apalagi katanya NKRI. NKRI harga mati apaan? Preketek lah. Pret. Lu bilang NKRI, harga mati. Harga mati apa? Kepala lu peang, harga mati. Gigi, harga mati. Ini apa-apaan kayak begini? Ngapain pasir laut diekspor-ekspor? Apa mau ngapain coba? Mau model apa? Kayak gini mau ditiru siapa? Siapa mau ditiru? Kim Jong Un mau ditiru? Xi Jinping mau ditiru? Kalau pemimpin fokus aja pemimpin, nggak usah jadi bisnis. Kalau bisnis ya udah jualan mebel kayak, jualan kayu kayak, ya kan, jualan mebel, furniture lah, apalah. Ngapain lah jadi sambil-sambilan begini? Ini ada berita, saudara, democrazy.id. Emang democrazy emang crazy ya? Tapi ada situsnya, democrazy. Ini bahaya ekspor pasir laut yang kembali dihidupkan di era di rezim Jokowi, ya kan? Ini orang nih makhluk bentar lagi udah habis jabatannya, ya. Ini makhluk udah habis jabatannya bentar lagi. Jadi mendingan banyak-banyak tobat, banyak-banyak zikir. Karena keimanan kita ini, ya kan, itu terus dibawa sampai mati, walaupun dalam keadaan hidup. Dan yang paling penting, itu jarak kita ke akhirat itu, jarak kita ke akhirat, entah itu mau ke surga atau ke jahanam, ya kan, itu setipis kematian. Nah, sangat tipis, sangat dekat, kematian itu sangat dekat. Mendingan ya orang di akhir penghujung jabatannya, tobat nasuha, tobat, minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf saya pernah ngutang, saya pakai ijazah yang diduga palsu. Mendingan minta maaf, ya kan? Jarak kita ke akhirat itu setipis kematian, ya. Jadi jangan bikin kebijakan nanti dosanya terus ngalir. Kalau nanti ditandatangani katanya NKRI harga mati. Apanya NKRI harga mati? Jaga NKRI aja nggak bisa. Gimana mau jaga rakyat? Jaga pulau, jaga pasir yang ada di Indonesia, nikel yang ada di Indonesia aja nggak bisa. Gimana mau menyelamatkan rakyat Indonesia ini dari jeratan utang riba? Utang riba, bunga utang, nanti kita tahun depan bayar bunga utang. Ini ekonomi nanti 12% naik, ya mau sampai kapan kayak gitu? Daya beli menurun. Gimana mau ngurusin rakyat Indonesia? Ngurusin pasir laut aja yang benda mati. Ini rezim Jokowi ini nggak becus. Apa yang mau diurus? Ya kan? Ini ada berita nih, saudara. Bahaya ekspor pasir laut yang kembali dihidupkan di rezim Jokowi, ya. Ya, tuh ya. Kita bacain aja langsung ya. Pemerintahan rezim ini terus kalap, terus berusaha mencari posisi ya. Resmi kembali mengizinkan aktivitas ekspor pasir laut menyusul diterbitkan dua aturan. Nah, aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak 2023. Aturan yang udah dibuat tahun 2023 itu nggak lama, belum ada setahun udah dirubah lagi di tahun 2024. Makanya di awal video nanya apa kabar otak, kan gitu. Di mana otak? Otak mana otak? Udah bikin aturan 2023, diubah, bikin lagi aturan 2024. Ya itu namanya apa? Artinya, aturan buatan akal manusia itu penuh dengan kelemahan, serba terbatas, dan juga aturan yang notabene tidak sesuai dengan fitrah manusia, kan gitu. Bisa diakal-akalin, karena sumbernya dari akal, gitu kan. Nah makanya, tegakkan syariat Islam secara kafah, baru nggak ada diakal-akalin. Tahun ini dirubah, tahun depan ganti, kagak ada. Contoh, kalau ada orang maling, ya kan, kalau sekarang sih zaman-zamannya korupsi ya. Maling, itu kalau maling dari zaman Nabi SAW sampai akhir zaman ya. Lu jangan bilang modern-modern lah, kuno-kuno. Sampai akhir zaman, namanya maling, itu aturannya tetap nggak bisa berubah. Dipotong tangan, ya kan. Dipotong tangan, nggak akan dirubah. Tapi ini ada peraturan ekspor laut, dibikin 2023, udah dirubah 2024. Gimana ngeletak otak, kan gitu. Nah, revisi 2 Permendak ini adalah katanya amanah peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023
tentang serta usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ya kan? Ya makan tuh NKRI, makan tuh NKRI harga mati. Kalau masih bisa dijual, berarti bukan NKRI harga mati, tapi NKRI harga obral, NKRI harga flash sale, NKRI harga diskon, big sale. Yang menanggapi keputusan pemerintah itu, manajer kampanye pesisir laut dan pulau kecil Wahana Lingkungan Hidup Walhi mengatakan keputusan rezim ini yang kembali membuka keran ekspor laut justru menimbulkan kerugian yang sangat besar. Rugilah. Kalau bisnis yang lain aja, jangan sumber daya alam NKRI dijual-jual ke asing. Kalau mau bisnis aja, bisnis mebel kayak furniture kayak baut kayak, ya kan, bisnis apa? Bisnis kondom kayak, kan Jokowi bagi-bagiin kondom ke anak-anak SMA, ya kan? Dengan adanya peraturan pemerintah aborsi legal itu, bisnis kondom aja kan gitu. Ngapain sumber daya alam dibisnisin? Di mana lah letak otak? Kan gitu. Nah, kemudian memberi contoh apabila keuntungan ekonomi katanya 10 miliar dari hasil penjualan pasir laut, maka sejatinya negara butuh 50 miliar untuk menimbulkan kerusakan yang ditimbulkan. Gimana coba cara mikirnya? Ada untung ekspor pasir laut, contoh 10 miliar, dapatlah untung. Tapi untuk dampak untuk memulihkan kerusakannya 50 miliar. Ya berarti rugi 40 miliar. Nah, tentu saja memperluas abrasi, banyak pulau-pulau kecil yang sudah hilang akibat penambangan pasir laut yang diekspor ini ke luar negeri. Nah, pengerukan pasir laut yang masih berpotensi mempercepat tenggelamnya wilayah pesisir di Indonesia. Berkurangnya juga hasil tangkapan nelayan. Bikin nelayan itu jadinya nangis. Rakyat kecil di bawah nelayan yang ecek-ecek, yang biasa-biasa, itu nangis. Kenapa bisa nangis? Karena tadi, pasir kita diekspor, dijual murah 10 miliar contohnya. Pas perbaikannya 50 miliar. Sedangkan yang sengsara siapa lagi? Rakyat lagi yang sengsara. Nelayan lagi yang susah. Kan begitu. Nah, ini akibat apa semuanya? Sistem yang bobrok ini. Akibat diterapkannya sistem yang bobrok ini, ditegakkannya sistem bobrok, ya kan? Aksi nyata dong, kan suka ada komen lah, emang ente kadang-kadang ya kan, ada yang komen. Aksi nyata dong, jangan bilang bobrok-bobrok aja. Nah, itu pertanyaan bagus, keren. Nah, selama ini kita aksi nyata, kita keliling ke daerah, keliling ke banyak-banyak desa, banyak kampung, kita sosialisasi, itu aksi nyata. Kita ini orang lapangan, bukan orang yang duduk di kantor, duduk di ruangan AC, orang lapangan. Dan itu tidak dibayar dan tidak mengeluarkan uang sepersen pun, tidak dibayar oleh siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kan, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Balasannya itu surga, balasannya. Ini diri kita ini udah dijual sama Allah, diwakafin. Kita ini diwakafin. Jadi nggak perlulah jual-jual murah, obral-obral, jadi pelacur agama, jadi lonte agama, jual ayat, jual hadis, ya kan, jual agama demi recehan. Kita ini orang lapangan keliling. Kemana? Ke Cikajang, ke Pamempek, ke Cisurupan, keliling. Ke Bandung, kemana keliling. Dan itu 1 rupiah pun, demi Allah, nggak ada dapat kita. Yang ada kita keluarin duit yang ada. Karena berpatokan dengan ayat tadi. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita ini udah diwakafin, kita ini udah dibeli sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan surga. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban, gitu kan. Jadi nggak usah diembel-embelin dengan terikat dengan tambang lah, terikat dengan ormas lah, ormas ini, ormas itu. Kagak ada urusan. Mati, kita ini nggak ditanya ormasnya apa. Masa bodoh dengan kayak gitu? Bodoh amat, gitu kan. Nah, sekarang kesimpulannya dari ekspor pasir laut itu yang katanya NKRI harga mati, kesimpulannya jelas. Di dalam Islam, syariat Islam, itu sumber daya alam haram. Dikelola oleh asing, dikelola oleh asing, dikelola oleh ormas. Tidak boleh. Yang berhak mengelola itu umat. Karena kekuasaan milik umat. Kan begitu. Sangat jelas banget bagaimana Nabi SAW itu mengatakan kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal. Padang rumput, air, dan api. Apabila penambangan justru mendapatkan lampu hijau dari pemerintah, bagaimana dengan aktivitas liar penambangan tadi? Ekspor laut tadi, ya kan, air laut, ekspor pasir laut, bagaimana? Negara dapat untung, tapi rakyat sengsara. Gimana? Nelayan sengsara. Saudara-saudara kita yang ada di pesisir pantai sengsara, ya kan? Akibat tadi ekspor laut tadi, yang kebijakan zalim tadi, ya kan? Nah, itulah belenggu kapitalis, belenggu oligarki. Lahirnya kebijakan yang diduga pro oligarki ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa negara lebih mengutamakan para cukong, negara lebih mengutamakan para bandar, para taipan daripada mengurusin urusan rakyat. Padahal di dalam Islam, riayah su'unil ummah. Negara itu mengurus urusan rakyat, mengurus urusan umat, bukan ngurus urusan cukong, bukan ngurus urusan taipan, apalagi yang notabene mereka itu apa? Ini kalau 9 cukong dikumpulin hartanya, itu nggak seujung kukunya harta Abdurrahman bin Auf juga nggak ada.
Harta Abdurrahman bin Auf itu 72.000 triliun. Ini cukong kalau 9 dikumpulin, ya kan? Ini nggak nyampe 1.000 triliun, nggak nyampe. Masih miskin mereka, gitu kan? Nah sekarang kita atas nama yang katanya ini kita harus terinspirasi dengan cukong, kita harus jadi kaya seperti cukong. Apa? Receh itu seujung kukunya. Abdurrahman bin Auf juga nggak ada hartanya cukong, gitu kan, kalau dikumpulin. Nah jadi kebijakan ini mengkonfirmasi bahwa negara yang notabene harusnya ngurusin rakyat malah ngurusin cukong, nggak ngurusin orang-orang yang pemilik modal, kapitalis dan oligarki. Nah landasan haramnya sumber daya alam tangan asing swasta adalah larangan Rasulullah SAW kepada para sahabat saat Nabi SAW itu mengelola tambang garam untuk pribadi. Kemudian karena tambang garamnya ini untuk kemaslahatan umat, udah dikasih nih, diambil lagi, ya kan, tambang garam ini karena dampaknya kepada masyarakat luas. Nah dari sini jelas Islam tidak akan membolehkan kegiatan ekspor pasir laut karena ekspor pasir laut itu sumber daya alam. Nah sumber daya alam itu milik umum, milkiyah ammah. Lagi pula Islam tidak akan membiarkan para cukong, para oligarki yang hartanya cuma recehan itu, yang nggak ada apa-apanya itu, ya kan, para cukong ini untuk mempengaruhi kebijakan negara. Yang ada mana para cukong diusir, gitu kan. Jangan tinggal di bumi Allah, jangan tinggal di Indonesia. Indonesia milik Allah. Kalau cukong mau bikin aturan sendiri, silakan cari negara lain, cari bumi lain, gitu kan. Jangan di Indonesia, kan gitu. Sangat jelas sekali, sangat jelas, tegas. Nah, jadi Islam tidak membuat keputusan semata karena pertimbangan ekonomi lah, untung rugi, manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Jelas, ahkamul khamsah Imam Syafi'i di kitab Al-Um itu jelas. Wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruhkah, atau haramkah? Pertimbangannya itu. Tujuannya hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridhonya cukong, bukan ridhonya pemilik modal, bukan ridhonya taipan. Nggak penting ridho makhluk. Ini cukong, secukong-cukongnya cukong yang paling cukong, setaipan-taipannya taipan yang paling taipan, mereka itu tetap makhluk. Jokowi, Prabowo, siapa lagi, Luhut, Sri Mulyani, mereka itu cuma makhluk. Nah, makhluk itu konsekuensi sebagai makhluk adalah tunduk kepada Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menurunkan aturan. Karena Al-Khaliq Al-Mudabbir yang mencipta dan mengatur. Nah, konsekuensi makhluk adalah tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ke depan Indonesia mendapatkan pemimpin soleh dan aturan yang soleh pula. Karena Indonesia merdeka atas rahmatnya Allah, tentulah sudah layaknya, sudah seharusnya mengisi kemerdekaan dengan aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syariat Islam menaungi semua agama. Nah, di dalam Islam non-muslim itu disebut kafir zimmi. Kafir zimmi itu bisa hidup di dalam negara yang pemerintahan Islam, yang tidak lain dan tidak bukan adalah khilafah, gitu kan. Kalau sekarang kita muslim bayar pajak. Kalau di dalam sistem pemerintahan Islam, kafir zimmi, kafir yang mau hidup di dalam negara pemerintahan Islam, dia bayar pajak, gitu kan. Tapi kita yang muslim bayar pajak. Lucu. Di mana lah letak otak? Jadi jangan teriak-teriak lagi NKRI harga mati. Malu. Malu. Teriak-teriak NKRI harga mati. Tapi kalau pasir laut masih diekspor, ya kan, buat keuntungan pemilik modal, cukong, dan lain sebagainya macamnya, malu. Teriak-teriak NKRI dan malu. Ngomong merdeka jangan keras-keras. Malu. Sumber daya alam dijual murah, diobral ke asing. Tapi kita sementara dicuci otak dengan adanya perayaan 17-an dan lain sebagainya macamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.